Nama Trisna di sini. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian karena aku benci algoritma. Oke, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker karena film kali ini sangatlah barbar dan tidak family friendly. Agar kalian tidak digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, langsung saja. Di sini gue akan membahas sebuah film Korea berjudul Home Fatale yang dirilis pada tahun 2019. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Berlatar pada zaman kerajaan di Korea, terdapat seorang wanita Kyowo yang pergi ke sebuah tempat. Kalau ia lagi mencari seseorang yang bernama Hose, sang pelukis, dan bertanya kepada pria tua di sana. Dan pria tua itu memberitahu arah rumahnya. Namun ketika sampai tempatnya, ternyata pria tua tadi adalah si Hose. Kalau di saat ia melihat hasil lukisan dari Hose, ia dibuat salfok dengan lukisan seorang bocil yang lagi bermain bersama dengan wanita penghibur, atau sebutan dari Koreanya adalah giseng. Dan tahu kalau pasti masa depan dari bocil yang dilukiskan itu akan suram. Yang padahal itu adalah Hosok ketika dirinya masih cil-cil bocil, yang membuat wanita Kyowo ini terkejut dan kepo, sehingga Hose akan menceritakannya sembari melukis sang wanita Kyowo ini. Kalau Hose besar di sebuah tempat hiburan dan giseng atau wanita penghibur merupakan keluarganya. Apalagi ibunya adalah seorang giseng, jadi sebutan dari dirinya menjadi gibang, bukan gibrewaul. Hose muda pun sangat handal dalam melukis seseorang, dan bukan hanya pandai melukis, ia juga pandai membuat wanita basyah dengan kata-kata yang ia rangkai. Namun hal itu langsung dihentikan oleh bibinya, yang dimana bibinya merupakan bos dari tempat hiburan itu, serta tidak habis pikir karena bisa-bisanya Hosok menggoda keluarganya sendiri. Tapi Hose membela kalau ia hanya melukis. Tapi bibinya tidak percaya dan meminta Hose untuk belajar agar ia tidak menjadi pengangguran seperti itu karena nyusahin mulu, dan menyarankan untuk ikut ujian penerjemah karena itu keinginan dari ibu Hose. Dan tiba-tiba Hose berbicara dengan bahasa Thailand, sorry kap, kalau ia memberitahu artinya yaitu aku ingin bermain, yang sudah pasti membuat bibinya emosi karena Hose lebih memilih menganggur daripada punya pekerjaan dan mengusirnya dari sana karena beban keluarga. Sehingga salah satu wanita Kyowo sekali ini yang bernama Sokjung khawatir dengan Hose yang diusir dari sana. Tapi Hose menenangkannya kalau ia pasti akan kembali. Hose pun populer di kalangan wanita, tapi kala itu ia melihat sebuah komunitas para janda desa. Kalau para wanita yang menjadi janda akan disebut wanita bijak, dalam arti setia dengan satu pasangan dan tidak menikah lagi. Tepat kala itu terdapat wanita Kyowo lagi yang berpendapat tentang hal itu, yang membuat Hose bingung dan menatap ke arahnya, sehingga mereka yang saling tatap membuat si wanita pergi dari sana. Serta bocil yang menemani si wanita berkata Tuan Putri, dalam arti wanita Kyowo tadi merupakan seorang bangsawan. Alhasil Hose yang kepikiran dengannya tidak sengaja berpapasan dengan pria lusuh tak terurus serta ket-ket naked, yang sudah pasti membuat Hose terkejut karena melihat terkedik-kedik dari pria gembel itu. Sehingga si pria gembel memberitahu kalau ia penganut Taoisme, yang entah itu ajaran apa. Alasan ia seperti itu karena dirinya dijarah oleh para bandit, tapi ia merelakannya karena kita lahir ket-ket naked apalagi meninggalnya nanti. Serta mendekat ke arah Hose yang makin membuatnya terkejut karena seakan dirinya siap ditusbol. Alhasil ia memberikan pakaian kepada pria gembel itu
itu. Nama pria gembel itu adalah Yokgam, dan mereka pun berbincang sembari minum bersama. Alhasil Hose pun punya ide agar dirinya bisa kembali ke rumahnya, yaitu ia akan menjadikan Yokgam sebagai tamu di sana. Awalnya penjaga melarang hal itu, tapi Hose kekeh dan akhirnya ia berhasil masuk. Salah satu giseng pun tertarik dengan Hose dan ingin menikah dengannya, tapi Hose menolak kalau ia tidak akan menikahi keluarganya. Tepat kala itu Yokgam memberitahu kalau ia bisa membaca keberuntungan seseorang dari wajahnya, yang membuat Hose tertarik dan diminta untuk melihat keberuntungannya. Tapi karena salah satu giseng memberitahu akan Hose yang mirip dengan ibunya, membuat keadaan langsung canggung dan Hose langsung minum-minum, yang membuat Yokgam sudah pasti bingung. Alhasil Hose memberitahu kalau ia adalah setengah bangsawan, tapi ia tidak tahu siapa ayahnya. Dan karena Hose merasakan ada ikatan bersama dengan Yokgam, ia pun mengajak Yokgam untuk menjadi saudaranya dengan sebuah minuman, dan Yokgam menyetujuinya. Kondisi tempat hiburan mereka pun mengalami krisis ekonomi dan memiliki banyak hutang. Apalagi ketika bibinya melihat Hose bersama dengan pria misterius yaitu Yokgam, makin membuatnya emosi dan menghukum mereka berdua. Dan karena ada pelanggan yang datang, Hose yang melihat pelanggan itu membuatnya bingung, tapi hukumannya masih berlanjut. Sokjung pun datang menemui Hose dan memberikannya sebuah makanan. Tapi kala itu para giseng dibuat bingung dengan pelanggan yang tadi, karena pelanggan hanya mengeluh saja, yang membuat Hose mempunyai sebuah ide kalau ia mengajak bibinya bekerja sama untuk bisa menghasilkan uang, kalau ia akan menjadi penghibur untuk pelanggan itu. Dan benar saja, ketika Hose melakukannya, pelanggan tersebut menyukainya dan membeli minuman mahal mereka. Bahkan ketika selesai, pelanggan tersebut tampak bahagia, yang membuat bibinya kepo akan apa yang dilakukan oleh Hose. Hose berkata kalau pelanggan tadi adalah seorang wanita, dan alasan wanita itu datang karena ia adalah seorang janda suci yang kesepian dan membutuhkan sebuah hiburan. Dan karena ia masuk komunitas janda suci, ia tidak punya tempat untuk minum, dan satu-satunya tempat yang ada privasinya adalah tempat penghibur. Dan dengan pesonanya ia bisa menghibur wanita itu. Namun si bibi masih tidak terima dengan Hose sebelumnya dan tetap menghukum Hose. Dan terlihatlah komunitas janda suci itu, dan mereka akan mendapatkan pisau perak sebagai simbol kesucian dan kebijakan mereka sebagai seorang janda, yang padahal para janda tersebut malas berada di sana. Tapi karena salah satu dari mereka menghilangkan pisau perak itu, membuat mereka menyadari kalau wanita itu habis melanggar peraturan dan akan cepu kepada sang ketua, yang membuatnya memohon untuk tidak melakukan itu, serta jujur kalau ia semalam ke tempat hiburan untuk menghilangkan kesepiannya menjadi janda, yang membuat para janda tertarik akan hal itu. Seketika tempat mereka langsung ramai, dan si bibi mau tidak mau harus meminta Hose untuk melakukannya. Tapi ketika dilihat, Hose tidak ada di sana, yang ternyata Hose menyamar dan berniat untuk kabur. Namun sayang, hal itu tidak berhasil. Bibinya pun menawarkan Hose untuk melakukannya lagi, tapi Hose tidak mau dan ingin si bibi berjanji untuk melepaskannya. Alhasil mereka pun langsung berdiskusi kalau ia akan menjadi seorang giseng karena ia punya banyak keahlian untuk membuat para wanita tercang-cang dan terpincut dengannya. Dan si bibi setuju serta membagi hasil kalau Hose akan mendapatkan 15% keuntungannya. Dan karena mereka perlu mempromosikan tempatnya kalau tempat penghibur terbuka untuk para wanita, Yokgam yang diminta untuk menyamar sebagai pengemis karena mukanya sangat cocok sekali, serta membagi brosur kepada wanita yang ada di desa. Bahkan ketika dirinya membagikan uang hasil ketidaksengajaannya mengemis, membuat dirinya punya julukan Raja Pengemis. Dan benar saja, media promosi itu membuat para wanita di desa tertarik dan pergi ke tempat penghibur itu. Dan Hosok menghibur mereka seorang diri dengan talenta yang ia punya, baik cara merangkai kata-kata yang indah, melukis, dan bermain alat musik, yang membuat Yokgam iri karena Hose yang sangat jago sekali dalam menaklukkan wanita. Dan karena ia sukses menjadi seorang giseng, ia pun mentraktir keluarganya untuk belanja. Dan Sokjung pun ingin membeli jepit rambut yang ia akan gunakan untuk menikah nanti. Awalnya ia ingin nikah dengan Hose, tapi karena keluarga, ia
ia pun akan mencari pria yang lebih tampan dari Jose. Tapi ketika selesai dan balik, Jose dibuat salfok dengan wanita Kyowo kala itu yang membuat dirinya teringat dengan sang ibu. Alhasil ia menghampiri wanita Kyowo itu dan menawarkan dirinya untuk membantu si wanita. Tapi ia langsung meminta Yogam, tapi memintanya berpura-pura sebagai pelayannya. Dan Yogam mengiyakannya padahal ia sangat kesal akan hal itu. Tapi ketika Jose bertanya namanya, wanita itu pergi begitu saja sehingga bocil yang menemaninya memberitahu nama wanita Kyowo itu, yaitu Haewon, yang membuat Jose tertarik dan ingin mendapatkannya. Dan Haewon yang melihat Jose memiliki ketertarikan juga dengannya. Dan ketika Jose akan melakukan kerjaannya menjadi giseng seperti biasanya, membuatnya terkejut karena Yogam berdandan seperti dirinya, bahkan memakai riasan yang benar-benar seram sekali. Kalau ia bertanya bagaimana cara Jose agar bisa memikat wanita, dan Jose berkata tidak ada, yang membuat Yogam kesal dan ngambek akan hal itu. Padahal ia sebagai penghibur bukan yang hayo melainkan ia hanya menemani para wanita yang kesepian saja, tidak lebih daripada itu. Dan ia bisa melakukan hal itu karena ia tidak menaruh cinta di dalamnya dan merasa tidak pantas mencintai seorang wanita. Tapi berbeda dengan Haewon, ia yang melihat senyuman yang sangat berdemek itu membuat hatinya tergerakkan untuk mendekati Haewon serta langsung merayu Haewon dengan kata-kata puitisnya yang membuat Haewon salting dengan rayuan dari Jose serta mengajaknya minum teh bersama. Tapi tiba-tiba terdapat seorang anak bangsawan yang menemui Haewon yang bernama Yosang serta bertanya siapa Jose dan dari anak bangsawan yang mana, sehingga Jose berbohong kalau ia anak bangsawan yang terhormat agar dia tidak kalah saing dengan Yosang, dan agak kesal akan hal itu serta pergi. Alhasil Yogam mengejek Jose akan hal itu. Bahkan ketika Yosang lewat makin membuatnya kalah saing karena Yosang real anak bangsawan. Dan ketika Yogam memotong kayu, si bibi yang datang, Yogam langsung menggunakan cara Jose sebelumnya untuk merayu sang bibi. Tapi cara tersebut tidak berhasil yang membuat Yogam kesal akan hal itu dan saling berdebat. Apalagi di saat si bibi merasa tersindir kalau Yogam menyebutnya sebagai gadis muda yang padahal ia sudah tua seperti itu. Yogam menekankan kalau si bibi terlihat sangat muda yang membuat si bibi salting akan hal itu. Tapi Jose langsung mengajak Yogam untuk ikut dengannya. Kalau ia langsung mendekati Haewon dengan cara menaiki sebuah kuda. Dan karena bocil yang bernama Aison paham maksud dari Heso, ia pun membiarkan mereka untuk berduaan. Mereka pun minum teh bersama. Tapi di saat itu Heso tidak sengaja melakukan kebiasaannya ketika menjadi seorang giseng. Tapi ia langsung dengan cepat mengalihkannya. Jose pun mempertanyakan hubungan Haewon dan Yosang. Haewon memberitahu kalau Yosang hanya sahabat kakaknya dan ia tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Sudah pasti itu menjadi lampu hijau untuk Jose. Tapi karena Haewon memuji penampilan dari Yosang, membuat Jose mempertanyakan tentang dirinya seperti apa di mata Haewon. Dan Aison memotong kalau Jose seperti penipu yang membuat Haewon tertawa mendengarnya. Tapi karena Haewon ada kegiatan, ia memberitahu sebelum pergi kalau Jose tidak terlihat seperti penipu. Namun dah sampai di sana aja dia ngomong. Yang sudah pasti membuat Jose kepo karena Haewon ngomongnya setengah-setengah. Terlihat kakak dari Haewon yang bernama Dongjo, di mana ia lagi belajar untuk ujian negara, tapi ia begitu kesulitan dalam melakukannya. Bahkan Aison yang ada di sana lebih pintar dibandingkan Dongjo dan merasa prihatin dengan Haewon karena Haewon hidup hanya demi Dongjon, yaitu kakaknya. Tapi Dongjo seperti tidak ada harapan untuk bisa lulus ujian negara. Yosang pun datang ke sana kalau ia meminta Dongjo agar menikahkan dirinya dengan Haewon. Tapi Dongjo tidak bisa karena itu keputusan dari Haewon. Sedangkan Jose, ia pun berbunga-bunga akan Haewon. Tapi kala itu datang Yosang yang memperingati Jose untuk tidak mendekati Haewon lagi. Tapi sudah pasti Jose tidak peduli dan memanas-manasi Yosang akan pertemuannya tadi dengan Haewon, yang membuat Yosang akan mengawasi Jose. Pelanggan mereka pun membludak
membeludak dan sangat ingin dihibur oleh Jose, yang membuat Jose kewalahan karena ia harus menghibur semuanya. Alhasil ia mempunyai sebuah ide untuk mengumpulkan semua wanita dan ia akan menghibur mereka secara sekaligus. Seketika mereka yang dikumpulkan ternyata ada anak dan ibu di sana. Seketika terjadi perdebatan di antara anak dan ibu ini kalau ayah mereka sudah punya banyak selir, makanya sang ibu ke sana karena kesepian, yang membuat Jose meredakan amarah mereka kalau tidak ada yang salah dengan mereka yang minum bersama dan menghilangkan rasa kesepian di sana. Dan ia siap untuk menghibur mereka semua dan memberikan tarian, pijat, makanan dan hal-hal lainnya yang membuat mereka terhibur di sana. Alhasil si Bibi pun harus menambah tenaga kerja mereka berupa giseng pria yang baru. Sedangkan Jose entah kenapa ia dibuat kesulitan ketika menggambar wajah dari hewan dan menyadari kalau kekiowoan dari hewan tidak bisa digambarkan. Tepat kala itu Sokjung memberitahu kalau dirinya akan menikah, yang membuat Jose terkejut dan bertanya kepada bibinya yang ternyata Sokjung dinikahi untuk membayar hutang tempat mereka. Jose tidak terima karena Sokjung masih 17 tahun, apalagi Sokjung tidak mengenal pria itu seperti apa. Tapi si Bibi memberitahu kalau itu keputusan dari Sokjung sendiri, sehingga Jose yang melihatnya teringat dengan ibunya yang ditinggal oleh ayahnya. Oleh sebab itu ia tidak percaya akan namanya cinta, karena cinta yang ia lihat hanya menimbulkan penderitaan. Dan giseng baru di tempat itu pun langsung melakukan pekerjaannya untuk menggantikan Jose. Jose yang kepikiran akan cinta itu langsung menemui hewan secara diam-diam, sehingga hewan yang melihatnya sudah pasti membuatnya terkejut dan akan teriak jika Jose macam-macam kepadanya. Tapi tujuan Jose ke sana adalah untuk mengajaknya melihat bulan bersama, dan hewan menyetujui hal itu. Mereka yang melihat bulan bersama membuat hewan berkata kalau ia tergila-gila. Sempat Jose merasa kalau hewan tergila-gila padanya, yang padahal hewan tergila-gila dengan kesemek. Ya gua nggak tahu buah kesemek dan baru tahu kalau ada namanya buah kesemek. Tapi kayak tomat anjir. Kalau ia dari bocil menyukai buah kesemek, sehingga kakaknya membantu hewan mendapatkan kesemek itu dengan cara memanjat pohonnya. Dan karena hewan tidak sabaran kala itu membuat kakaknya yaitu Dongjo terjatuh dan membuatnya cedera parah. Memang Dongjo selamat tapi ia kehilangan kepandaiannya, aka menjadi lemot atau bahasa sekarang itu polos. Bahkan semenjak saat itu buah kesemek menjadi tropok kesemek baginya. Ia memiliki ketakutan dengan buah kesemek. Tropok kesemek itu kata-kata buatan sendiri ya sih. Anjing. Dan menyalahkan dirinya akan hal itu. Alhasil Jose menenangkannya kalau itu bukanlah salah hewan. Dan ketika hewan kembali melanjutkan kata-katanya kala itu, kalau Jose tidak terlihat seperti penipu, namun hal itu diganggu lagi oleh Yogam yang entah dia kenapa. Intinya ia merasa kepanasan, dan karena ada bibinya membuat Jose langsung bersembunyi akan hal itu. Dan si bibi terlihat memiliki rasa dengan Yogam dan mencoba untuk mendekatinya, sehingga Jose yang merasa kedinginan. Begitupun dengan hewan, ia pun langsung menghangatkan hewan. Tapi ketika ia akan merangkulnya, hewan melanjutkan kata-katanya kalau Jose terlihat seperti pria yang kesepian dan ia tidak keberatan akan hal itu, sehingga Jose berkata dalam bahasa Thailand yaitu Pomrakun. Ketika ditanya artinya, Jose berkata kalau artinya adalah cantik serta langsung merangkul hewan. Seketika Jose senyum-senyum sendiri karena ia lagi falling in love dengan hewan. Hubungan mereka semakin dekat semenjak saat itu dan terus menikmati kebersamaan mereka dengan penuh rasa sayang dan cinta. Bahkan ketika mereka berpamitan, hewan memberikan pok cipok untuk pertama kalinya. Alah boy, kok senyum-senyum sendiri aku anjing. Namun di suatu ketika, ia yang melihat kehidupan dari hewan yang begitu miskin padahal anak bangsawan membuat Jose tergerakkan untuk merubah hidupnya. Hewan yang lagi menemani Dongjo belajar, ia tidak masalah jika mereka hidup sederhana dan bertani. Tapi Dongjo yakin kalau ia akan lulus ujian nasional dan mereka bisa keluar dari kemiskinan. Dan Aison yang mendengarnya makin prihatin akan hal itu. Mereka pun menambah giseng yang baru karena tujuan dari Jose
Jose sekarang adalah ingin menjadi penerjemah kerajaan dan membuat Haewon keluar dari kemiskinan. Tapi di saat ia melihat Seokjung yang sedang merenung sendirian, ia pun menghampirinya sembari mengajaknya untuk berbincang. Tapi ketika ditanya apa yang terjadi, Seokjung tidak mau memberitahunya, tapi intinya suaminya akan menemuinya nanti. Hingga di saat Jose dan Haewon di toko buku, Jose banyak membeli buku tentang bahasa Thailand yang membuat Haewon bertanyakan hal itu. Alhasil Jose langsung menjelaskan tentang Thailand serta gajah di sana. Kalau ia akan mengajak Haewon pergi ke sana dan menaiki gajah di Thailand. Tapi Haewon dibuat bingung karena kenapa Jose yang ia pikir anak bangsawan mengambil ujian kelas bawah dan merasa Jose bercanda dan yakin kalau Jose akan mengikuti ujian negara dan menjadi menteri kerajaan. Seketika Jose tersadar kalau ia sudah membohongi Haewon akan statusnya, kalau ia bukanlah anak bangsawan melainkan seorang giseng, dan merasa bersalah karena telah membohongi orang yang ia cinta. Apalagi kala itu Seokjung yang menemui suaminya yang datang, ternyata suaminya balik dengan selir yang baru. Sedangkan di lain sisi Yosang pun menemui Haewon dengan tujuan untuk melamarnya. Sudah pasti membuat Haewon terkejut dan mereka pernah bermain nikah-nikahan ketika masih kecil, tapi Yosang menganggap serius akan hal itu. Tapi Haewon tidak bisa menjawabnya karena ia jatuh cinta dengan Jose. Sehingga Yosang yang menyadarinya langsung meminta orang untuk mencari info dari Jose. Namun kala itu bibinya mendapatkan info akan Seokjung, sehingga Jose yang mengetahui hal itu langsung pergi ke tempat Seokjung berada. Yang ternyata Seokjung budir dengan cara gans-gans. Sudah pasti membuat Jose benar-benar syok dan sangat sedih karena ia sudah menganggap Seokjung seperti adiknya sendiri. Tapi karena cinta, Seokjung menjadi seperti itu. Dan Yosang pun akhirnya mengetahui identitas asli dari Hoso, yaitu seorang giseng. Dan Jose yang begitu hancur melihat Seokjung berakhir seperti itu, ia pun pergi. Dan Yosang langsung mengajak Haewon untuk membuktikan kalau Jose adalah seorang penipu dan langsung menggerebek tempat hiburan mereka. Yang ternyata Jose membakar tempat komunitas janda itu. Ia yang begitu hancur memberitahu kemuakannya tentang komunitas janda yang menurutnya hanya memberikan penderitaan bagi seorang wanita. Apalagi suami dari janda itu banyak punya selir dan meninggalkan istri lama demi yang baru. Dan ia akan ikut dengan ibu serta Seokjung, yaitu ia akan ikut terbakar dengan api di sana. Tapi hal itu langsung dihentikan oleh pasukan Yosang dan menghajar Jose di sana. Yosang pun memberitahu Haewon kalau Jose adalah seorang giseng dan mencapnya sebagai pria hina dan murahan. Sudah pasti membuat Haewon terkejut. Dan karena Yosang ingin mengkilnya, Haewon menghentikan hal itu dan memohon kepada Yosang untuk tidak melakukan hal itu. Sudah pasti membuat Yosang nyesek karena Haewon masih membela Jose dan memilih untuk memenjarakan Jose. Mereka pun langsung mengadakan rapat, bahkan ternyata istri mereka semua pergi ke tempat hiburan itu yang membuat keadaan menjadi chaos. Yosang pun masih membujuk Haewon untuk menikah dengannya dan ia akan menunggu sampai Haewon mau menerimanya. Dan ia siap merawat kakak Haewon yaitu Dongjo jika Haewon menerimanya. Alhasil Haewon pun bersedia untuk menikah dengan Yosang. Dan Dongjo ia pun gagal ujian negara dan meminta maaf dengan memberikan Haewon buah kesema yang membuat Haewon menangis dan memeluk kakaknya karena kakaknya rela melukai dirinya padahal ia takut dengan buah kesema. Tapi di malam harinya Haewon pun tidak senang dengan pernikahannya karena di hatinya cuma ada Jose walaupun Jose membohonginya. Alhasil ia pergi menemui Jose di penjara untuk bertanya apakah semua yang dilakukan oleh Jose adalah sebuah kebohongan dan diiyakan oleh Jose. Haewon tidak peduli Jose dari kalangan mana, tapi kenapa Jose harus berbohong kepadanya? Tapi pertanyaan terakhir untuk Jose, apakah Jose mencintainya? Dan jawabannya ia tidak pernah mengatakan cinta pada siapapun, yang membuat Haewon nyesek dan pergi dari sana. Yang padahal Jose sangat sedih dan menangis akan hal itu. Tapi di malam harinya Bibi dan Yeokgam bekerja sama dengan penjaga untuk membawa kabur si Jose serta mengajaknya untuk pergi dari sana. Tapi Jose tidak ikut karena ia tidak mau membahayakan mereka dan ia akan bersembunyi di sana serta memohon untuk merelakan
memaksakan dirinya, yang membuat mereka menerima keputusan dari Hose dan pergi dari sana. Serta pernikahan dari Yosang dan Haewon pun dimulai. Balik ke masa sekarang, kala Haewon yang sudah tua sedang menunggu seseorang. Bahkan Aison sudah besar juga dan masih menjadi pelayan dari Haewon. Yang ternyata wanita Kyowo yang ada di awal scene adalah bawahan dari Haewon, sehingga ia memberitahu keadaan dari Hose yang baik-baik saja. Tapi karena Hose melukis si wanita tadi, Aison yang melihatnya memberitahu kalau itu tidak mirip. Tapi ketika dilihat-lihat lagi, itu mirip dengan Haewon masih muda. Kalau di saat Hose melukis Haewon, hal itu selalu gagal, tapi ia berjanji untuk melukis Haewon lagi. Dan Hose menepati janjinya, yang membuat Haewon berkata Pom Rakun yang pernah dikatakan oleh Hose sebelumnya, yang ia tahu artinya cantik. Tapi wanita Kyowo ini berkata kalau arti kata itu adalah aku mencintaimu. Anjir, merinding aku cok bangsat. Sudah pasti membuat Haewon sedih karena kenapa Hose sangat sulit sekali untuk mengucapkan kata itu kepadanya, dan hanya bisa menangis dengan kisah cinta mereka yang tidak bersama. Dan Hose yang melihatnya dari kejauhan membuatnya teringat dengan kisah cinta yang lama, dan Hose hanya bisa mengabadikan setiap kenangannya bersama dengan Haewon melalui sebuah lukisan. Apalagi keinginannya untuk membawa Haewon ke Thailand dan menaiki seekor gajah. Dan film Home Fatale pun selesai. Anjing, tidak happy ending, cok. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Home Fatale. Film yang bagus banget cuy. Dramanya, konfliknya, komedinya, dan romantisnya bikin senyum-senyum sendiri anjir. Ya, walaupun tidak ada kesannya, tapi itu bagus karena tidak dolar kuning. Tapi sedih sih sama endingnya cuy. Gila, mereka nggak bisa bersama gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.